Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys. Kali ini saya akan membahas masalah calon legislatif. Ini bulan Februari di mana KPU sedang memproses DPD, kemudian berikutnya nanti caleg ya, calon legislatif yang diusulkan oleh partai. Para caleg ya, walaupun belum ditetapkan oleh KPU, tapi mereka sudah bergerilya ya. Salah satu tempat gerilya yang paling banyak dilakukan adalah lewat media sosial. Kemudian ada aplikasi chatting seperti WhatsApp, ya, WhatsApp lah yang paling banyak saat ini. Nah, di grup-grup WA ini para caleg maupun anggota DPD mulai tebar pesona ya, mengucapkan salam, menyapa, ya, mereka ingin mempersepsikan dirinya orang baik, orang peduli, orang yang menyapa, kalau diajak ngopi, ayo. Jadi mempersepsikan dirinya sebagai orang yang baik ya. Dan ini bagian dari strategi calon legislatif untuk menarik simpati terutama penghuni grup. Ya. Penghuni grup kita tahu sendiri banyak identitasnya ya, ada berdasarkan etnis, ada berdasarkan sekolah, ada berdasarkan profesi, ada berdasarkan macam-macam. Nah, di dalam grup itu pasti ada calon legislatif ya. Apakah dari tingkat kabupaten, provinsi maupun dari tingkat nasional. Sekarang mereka sedang tebar pesona, ya, mencari dukungan, ya, walaupun pelan, tapi pasti mereka berusaha untuk mendapatkan simpati, terutama dari anggota grup. Tidak ada yang salah sih, ya. Dan memang tahun ini memang tahunnya politik ya, wajar saja. Dan begitulah. Seandainya saya juga calon legislatif juga akan melakukan hal-hal serupa. Calon legislatif memang berasal dari masyarakat ya, yang memiliki kualifikasi untuk itu. Biasanya caleg ini adalah orang-orang yang jelas memiliki duit ya. Tanda kutip orang kaya lah. Tidak mungkin orang-orang miskin mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Ini seperti hukum alam ya. Hanya orang-orang kaya atau orang-orang yang berduit yang bisa menjadi calon legislatif. Kalaupun ada, itu ibaratnya bukan karena keinginan dia, tapi sebagai pelengkap biasanya. Melengkapi, wah ini kurang nih. Harusnya kuota 8 orang atau 10 orang, tapi kurang. Karena tadi peminat caleg itu sedikit, akhirnya orang seperti dipaksa ya. Seperti dipaksa untuk menjadi calon legislatif. Dengan catatan ya, yang memaksa ini bertanggung jawab mulai dari pendaftaran, memenuhi persyaratan ya. Untuk memenuhi persyaratan sebagai caleg itu juga tidak gratis guys, pasti ada duitnya. Sebagai contoh, surat keterangan sehat rohani itu harus ada tes psikolog atau tes psikologi ya, atau tes potensi akademik. Nah ini bayar guys, paling tidak 800-an ribu ya, taruhlah habis 1 juta lebih untuk caleg ini, untuk persyaratan caleg ya.
Belum lagi yang lain nanti guys, misalnya sudah diterima sebagai caleg, disahkan oleh KPU, tentu si caleg ini perlu alat-alat peraga, misalnya spanduk, leaflet, kartu nama, baju, dan sebagainya. Dan itu butuh biaya. Dan biasanya dibiayai oleh caleg yang mempunyai duit. Misalnya caleg nomor 1 atau caleg nomor berapapun, asal dia yang bertanggung jawab terhadap caleg yang tadi dipaksa itu menjadi caleg gitu. Tapi pada intinya caleg itu memang orang-orang yang berduit guys. Tidak mungkin orang-orang yang pas-pasan ya. Karena kita perhatikan caleg-caleg yang terpilih sebagai anggota dewan itu rata-rata memang sudah memiliki kekayaan. Jarang yang yang pas-pasan duduk sebagai dewan. Kalaupun ada itu jarang terjadi gitu. Ada ya, tapi jarang terjadi. Kebanyakan yang jadi caleg yang jadi dewan saat ini adalah pengusaha ya, kontraktor ya, kemudian ada pengacara dan mantan-mantan pejabat yang dulu pernah menduduki posisi penting di pemerintahan. Kira-kira begitu guys terkait caleg ini. Jadi mereka terus berjuang, bergerilya untuk mendapatkan simpati masyarakat. Walaupun belum masa kampanye, tapi mereka mulai melakukan tebar pesona, mempersepsikan dirinya orang baik, orang yang peduli, ya, orang yang care terhadap siapapun. Demikian guys ya, karena waktu sudah nyampai.